Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mempelajari cara membaca kitab Arab Gundul, yang mana kita mengambil faedah dari kitab karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang berjudul Kitabul Ilmi. Ini adalah pertemuan yang ke-59. Pada pertemuan sebelumnya kita ulangi kembali bahwa kita telah sampai di bab tentang adab-adab penuntut ilmu ya. Pada poin yang kelima, yaitu mengamalkan ilmu. Nah, pada poin ini Syekh Utsaimin menjelaskan tentang cara mengamalkan ilmu dari sisi akidah, bagaimana mengamalkan ilmu akidah, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita membenarkan bitasdiqi al-akhbari wa imtisalil ahkam. Idza ja'al khabaru minallahi wa rasulihi fasaddiqhu wa khuzhu bil qabuli wat taslim. Jika datang khabar dari Allah dan Rasulnya, maka benarkanlah, imanilah, terimalah dengan penerimaan dan pasrah. Tidak mengatakan lima wa kaifa, mengapa dan bagaimana. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah ciri khasnya atau jalannya orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, maka tidak ada pilihan lain bagi mereka. Dan pada sifat-sifat Allah, kita semestinya menerima tanpa mentakwil, mentahrif, atau mentakyif. Demikianlah jalan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak mentakwil ayat. Mereka menerima sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan penuh keimanan. Di sini saya memberikan contoh dari sabda Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir, bahwa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Ya, hadis ini adalah hadis yang mutawatir dan tidak ada seorang sahabat pun yang bertanya bagaimana Allah itu turun, bagaimana keadaan arsy, apakah kosong atau tidak ketika Allah itu turun, dan semisalnya. Tidak ada riwayat tentang pertanyaan atau keraguan sahabat tentang hadis ini. Mereka penuh mengimani apa yang datang dari kabar yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuki pada paragraf baru, yaitu paragraf izan al-wajibu alaina an natalaqqa, ya, dan seterusnya.
Ya, bisa kita baca bersama ya. Ini bagaimana cara bacanya? Izan ya. Kemudian al-wajibu Alaina alaina, apa lagi? An-natalaqqa. An natalaqqa Ma ma, akhi. mana iyanya Bu? Oh, akhi. Ini akhbirullah. ba. Biru. Salah-salah lihat Ustaz. Ya, Afan. ya masalah. Jadi yang benar ma Akhbarullah. akhbaru. Kalau akhbaru berarti fi'il mudhari. Fa'ilnya ana. Yang mengabarkan siapa? Allah. Allahu. Berarti ini Akhbaro. akhbaro, bukan akhbaru. Kalau akhbaru berarti saya yang menghabarkan Allah. Tapi kalau akhbaro ini wazan af'ala ya. La, ya, af'ala, akhbaro. Ma akhbarallahu bihi wa Warusulihi. rusulihi, betul? Ada yang membenarkan? Wa rasulihi Ustaz. Bukan. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Ya, jangan jangan dimaktuf kepada bihi. Ya. Jadi kita harus tahu dulu maknanya bahwa kita menerima apa yang Allah kabarkan dengannya dan Rasul kabarkan dengannya. Apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Ya. Jadi ini adalah fa'il maktuf kepada Allah, lafzul jalalah Allah. Karena apa yang dikabarkan Allah itu tidak akan bertentangan dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul. Ya. Sama, yang dikabarkan Rasul itu adalah apa yang dikabarkan oleh Allah. Wa rasuluhu Ustaz ya. Ya, wa rasuluhu. Kemudian Min umuri. min umuril Ghaibi. ghaibi. Kemudian Wa taslimi. wat taslimi. Sampai sini aja dulu ya. Bil qabuli Ustaz tadi ya. Wat taslim tidak ada qabulnya, Bu. Itu ada sudah ghaibi. Ada ya di bil ghaibi. Oh ya, di kitab aslinya ada ya. Min umuril ghaibi. Oh ya, maaf, Pak. Ya betul, Bu ya. Saya perbaiki dulu. Ya. Min umuril ghaibi bil qabul ya. Bil qabuli wat taslimi. Wat taslimi. Izan ini adalah harfu jawab. Harful jawab Ustaz. Iya, harfu jawab. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Artinya jadi. Menjawab dari pernyataan sebelumnya. Jadi wajib bagi kita menerima gitu. Izan itu bisa macam-macam ya. Ini salah satunya harful jawab. Nanti bisa juga harful jawab juga, tapi dia huruf penasab. Harful jawab wan nasbin. Harful jawabin wan nasbin. Kalau setelahnya fi'il mudhari ya. Misalkan kalimat izan
azuruka misalkan. Ro. Ini menasabkan fiil mudhari setelahnya. Kalau dia setelahnya itu fiil mudhari. Tapi dengan syarat ini harus bersambung ya. Izan dengan, tidak boleh terpisah antara izan dengan azuruk dengan fiil mudhari'nya. Dan tidak boleh ada kata sebelumnya. Misalkan sebelumnya ini ada anak izan, nah ini tidak boleh. Ini kalau ada kata sebelumnya, maka dia tidak menasabkan. Tidak menasabkan. Dia harus sebagai jumlah ibtidaiyah memang benar-benar di awal. Izan terkadang penulisannya dengan nun ini, ya, dengan nun, terkadang juga dengan alif, seperti ini, izan. Nah, ada ulama yang mengatakan, ulama nahwu, penulisannya semuanya izan, pakai nun semua. Ada juga yang mengatakan penulisannya izan pakai alif semuanya. Tapi ada juga yang membedakan, izan itu kalau dia menasabkan, seperti ini menasabkan, maka izannya pakai nun. Tapi kalau tidak, dia pakai alif. Ada ulama yang membedakan. Nah, kalau di sini penulisannya dia menyamakan semuanya izan. Walaupun dia tidak menasabkan, dia tulisannya pakai nun juga. Ya nanti supaya nggak bingung, kenapa ada yang pakai nun, ada yang pakai alif seperti ini. Sebenarnya sama, ya, izan juga. Kan cara membacanya yang penting kan, cara membacakannya izan. Penulisannya aja yang berbeda. Ada yang membedakan kalau dia menasabkan fi'il mudhari, maka penulisannya harusnya pakai nun, kalau tidak pakai alif. Pakai alif seperti ini. Tapi ada juga yang menuliskan semuanya izan saja, pakai nun semua. Tidak ada yang pakai alif. Ada juga yang menuliskan izan itu pakai alif semua, tidak ada yang izan yang pakai nun seperti ini. Itu perbedaan ulama nahwu ya. Kalau di sini izannya itu sebagai huruf jawab, dia huruf ibtidaiyah ya, huruf permulaan. Karena setelahnya ini bukan fi'il mudhari, tapi jumlah, berbentuk jumlah. Kemudian karena dia berbentuk jumlah, maka kita lihat di sini jumlahnya jumlah ismiyah ya, diawali oleh isim, maka dia sebagai apa di sini? Al-wajib. Kedudukannya apa? Mubtada. Mubtadaun. Mubtada. Fun. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Kemudian khobarnya mana? Yang mana khobarnya? Ma akhbarau. Bukan. Mahzuf Ustaz. Apa? Dihapus. Tidak. Kalau siful jumlah alaina. Alaina, kemungkinan alaina. Ada kemungkinan, tapi coba kita. Kalau alaina, ini berarti terputus. Kalau diputus kalimat di sini sudah lengkap mananya. Al-wajib alaina. Kira-kira lengkap enggak maknanya? Wajib bagi kita. Ya. Sudah sempurna belum tuh? Belum. Belum. Kan Belum wajibnya tahu apa yang diwajibkan. Nah, belum tahu apa yang diwajibkan. Berarti khobarnya bukan alaina. Paham? Gitu cara menentukan khobar. Khobar atau tidak. Ya. Kita misalkan kita anggap dia khobar, al-wajib alaina, wajib bagi kita. Berhenti kita di situ. Tentu kita bertanya kan, wajibnya apa? Wajib bagi kita itu apa? Berarti belum ketemu itu khobarnya. Jadi yang mana khobarnya? Ana talaqqa. Ya, an-natalaqqa. Ini berbentuk Masdar. an masdar. Jadi wajib
Kalau alaina pun kita hapus tidak masalah. Wajib kita menerima. Ya kan? Wajib kita menerima. Natalaqo itu menerima. Wajib kita menerima apa yang datang, apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan atau yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun alaina dia adalah jar majrur muta'alliq kepada al-wajib. Jadi muta'alliqani bil wajib. Ya. Al-wajib alaina. Adapun khabarnya adalah an natalaqqa. An wa ma ba'daha maksudnya natalaqqa dan seterusnya ini fi ta'wilil masdar. Fi ta'wilil masdar fi mahalli Rafin. raf'i khabari mubtada'in. Masdar muawwal ya. Fi ta'wilil masdar itu masdar muawwal. Takdirnya adalah talaqqo. Wazannya apa nih yang natalaqqa nih, fi'il madinya apa? Fi'il madi natalaqqa ini apa? Ada yang tahu? Lupa. Ini fi'il mudhari atau fi'il madi? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Coba kita ya masing-masing. Pelan-pelan kita natalaqqa itu adalah fi'lun mudhari'un ya. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'un atau mansubun? Mansubun bi an. Ya, mansubun bi an. Alamatnya wa alamatuhu wa alamatu nasbihi Fathatun muqaddaratun. ya al-fathatul muqaddaratu. Al-fathatul muqaddaratu alal alif ya, di atas alif ini. Karena apa dia muqaddarah? Lita'adzur. Litta'azzur. Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Ini alif bengkok. Jadi dia uzur, litta'azzur. Kemudian fi'il madinya apa? Itu dulu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dulu. Wa fa'iluhu. Allah. Kok Allah? Bukan. Wa fa'iluhu. Nahnu itu. Nah, betul. Nahnu. Domirun mustatirun. Mustatir itu ya. Fihi wujuban takdiruhu nahnu. Nah, jadi dia wazannya adalah apa? Fi'il madinya dulu. Fi'il madinya apa?
talakko. Oh iya ya Allah. Talakko, ya talakko. Ya talakko. Jadi asalnya dari talakko. Talakko. Seperti dalam surah Al-Baqarah itu fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, kemudian fataba alaihi, dia bertaubat kepada Allah. Menerima kalimat yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana itu ya. Itu kalimat yang diterima oleh Adam. Fatalaqqa. Ya. Jadi fi'il madinya lah talaqqa, kemudian fi'il mudhari'nya ya talaqqa. Tetap ya talaqqa karena dia tidak bisa berakhiran dhammah. Ya talaqqa. Ya talaqqa. Kemudian masuk fa'il nahnu. Jadi natalaqqa. Ya, natalaqqa. Jadi dia wazannya apa nih? Talaqqa ini wazan apa? Tafa'ala ya. Tafa'ala. Betul? Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ulan. Jadi dia tetap talaqqa ya. Tafa'ulan jadinya apa? Tafa'ulan. Talaqqa juga ya kalau masdarnya. Jadi anna talaqqa ma akhbarallahu bihi. Ya. Ma-nya sebagai Mausul enggak, Ustaz? ya dia jenisnya isim mausul. Sebagai kedudukannya fa'il atau mubtada atau khobar atau naibul fa'il. Sebagai apa? Maf'ulun bih, Ustaz. Ma. Maf'ulun bih. Dia ismun mausulun fi mabniun ala ad-dhammah mabniun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bih. Dia sebagai maf'ulun bih. Kemudian akhbaro, ini jumlah akhbarallahu ini adalah jumlah apa namanya? Fi'li ada? Iya, tapi dia sebagai jumlah silah mausul. Silah mausul. Ya. Jadi al-jumlah Penjelas dari ma. Silah itu penghubung ya. Oh. Setiap isim mausul ada silah mausulnya. Silah mausul ini tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya la mahalla laha min. Tidak memiliki kedudukan i'rab. Yang ini ya jumlah akhbarallahu bihi. Jadi setelah isim mausul ada silah mausul. Nah, silah mausul itu berbentuk jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya.
Akhbaro ini adalah fi'il Dari madi. iya. Iya, Af'ala. fi'il madi yang berwazan af'ala. Fi'lun madin mabniun ala Fathi. al-fathi. Kemudian lafzul jalalah Allah Fa'ilun. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammatun zahirah. ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Misalnya ini adalah fa'il ya. Apa-apa yang Allah kabarkan dengan apa-apa tersebut. Bihi-nya ini kembali ke ma. Ya, hi-nya kembali ke ma. Kita menerima apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya kabarkan dengan apa-apa tersebut. Ya. Bihi, jadi ini muta'aliknya kepada akhbaro. Wa adalah huruf ma'tof, Rasulu ma'tuf ala lafzil jalalah Allah. Ya. Wa huwa mudhaf, hu mudhafun ilaih. Ya, kembalinya ke Ma. hu-nya ini. Rasulullah. Allah. Rasulullah. Ya, kembalinya ke Allah. Jadi kalau hi ini tadi domir ini kembali ke ma. Kalau yang hu ini kembalinya ke lafzul Lafzul jalalah. jalalah. Min umuril ghaibi, dari perkara-perkara yang gaib. Jadi kita menerima perkara-perkara gaib tersebut. Ya. Umur adalah jamak dari Amr. amrun, Belum. jamak taksir. Dia majrur karena ada min dengan tanda kasroh zahirah. Wa huwa mudhaf. Ya, makanya dia tidak ditanwin, bukan min umurin. Ya. Min umuri. Kemudian ini mudhaf ilaih. Bil qabuli, bi adalah harful jar. Ini majrur karena Bi. ada bi. Wa adalah huruf ataf. Taslim, maktufnya kepada Kubuli. qabuli. Maka dia majrur. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, ma tadi kan isim mausul, Ustaz ya. Yang ma ya, ma isim mausul. Jadi kedudukannya itu sebagai apa di situ? Maf'ul bih. Oh, maf'ul bih. Ismun mausulun fi mahalli nasbi maf'ul bih. Nah, talaqqa, apa yang kita terima yaitu menerima apa-apa yang Allah kabarkan dan Rasulnya dari perkara-perkara yang gaib. Karena perkara gaib ini ya kita tidak bisa menggunakan akal ya. Jadi kalau bertentangan dengan akal, maka kita tetap menerimanya dengan penerimaan dan pasrah. Umur Terhadap- itu perkara ya, Ustaz ya? Iya, umur itu perkara. Ustaz, Ya, kalau setelah isim mausul itu pasti ada silah mausul. Itu Iya. apakah silah mausulnya itu akan selalu berada langsung setelah isim mausulnya atau bisa iya diseling langsung setelah. langsung setelah? Mm-mm. Dan dia tidak harus berbentuk jumlah fi'liyah ya, bisa aja ada berbentuk jumlah ismiyah juga. Oh iya. Pokoknya jumlah. Afwan Ustaz, tadi sampai mana silatul mausulnya Ustaz? Ma akhbaro. Pokoknya jumlah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Sampai sini saja sudah bisa dikatakan jumlah. Ya. Al-jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi silatu mausulin la mahalla laha minal i'rab. Sampai sini saja sudah bisa dikatakan silah mausul.
Pokoknya harus berupa jumlah gitu ya. Iya, berupa jumlah. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Kita baca bersama ya. Wa'an ya. Wa'alla Nu'ariduha ya. Na'aridaha. nu'a Riduha. ridho. Ridha. Karena ada an. Ini ada an ini. Oh, na'am. Ridhoha. Bima 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 yakunu yakunu fi fi adhanat adha apa nina. 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 Fi azhanina min nal Mina Susi. susi mahsusi Maksusi. wal asyahidi musyahidi musyahadi. Musa apa masa? Musa. musyahadi. Asalnya syahada musyahidu. Sudah. Lianna Ini fi'il madinya nih. Isi maf'ulnya musyahad. Sama seperti ini mahsus, ini maf'ul ya. Bersaksi itu kan. Ini isi maf'ulnya mahsus, ini musyahad, ini isi maf'ulnya. Artinya yang dilihat. Ini yang dirasa dan yang dilihat. Jadi kata Syekh, dan kita hendaknya tidak ridho. Bukan ridho, menolak atau mempertentangkan. ni'aridaha itu menolak ya. Tidak mempertentangkan apa-apa yang di dalam pikiran kita berupa apa-apa yang Dirasakan. dirasa dan dilihat. Nah, hal ini kembalinya kemana? Coba lihat ke atas. Tidak mempertentangkan umurul ghaibnya itu. Nah, ini umurul ghaib. Karena dia jamak Ustaz, itunya Iya. H ya. Iya, kalau jamak dia muannas. Umur itu kan jamak. Jadi kita tidak mempertentangkan Perkara-perkara gaib. perkara-perkara gaib itu dengan apa-apa yang dirasa dan dilihat dalam pikiran kita. Artinya Ya. diyakini aja gitu Ustaz ya. Ya misalkan gini, ketika orang meninggal di dalam kubur, ruhnya dikembalikan. Nah kemudian mayat tersebut didudukkan, kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ya. Nah kalau kita mempertentangkan, kalau kita kita bandingkan dengan apa yang terlihat dan apa yang dengan logika ya, dengan apa yang dirasa. Kalau seandainya mayat itu duduk, maka tidak akan muat kan kuburan itu. Kuburan itu kan sempit. Nah, tidak bisa kita menganggap seperti itu. Atau misalkan malaikat Jibril, sebesar itu badannya, jasadnya bisa menyamar sebagai manusia. Kan secara akal tidak bisa kan? Tidak bisa, tidak masuk akal gitu. Nah, jangan kita mempertentangkan perkara gaib tersebut dengan apa yang dirasa dan dilihat dalam pikiran kita. Karena perkara gaib itu amrun fawqa dzalik. Ya. Li'anna Innal ghaiba amrun fawqa dzalik. Karena perkara gaib itu perkara yang lebih tinggi lagi. Perkara yang di atas itu lebih tinggi. Di atas nalar Ustaz ya. Ya, di atas nalarnya. Betul. Wal amsilatu ala dzalika katsiratun. Wal amsilatu ala dzalika katsiratun. Apa artinya? Contoh-contoh lain seperti di atas masih banyak. Ya, contoh-contoh yang
bertentangan antara Ya. akal Akal. dengan perkara gaib. Tapi kata Syekh la uhibbu An an Otila. Tila. utila bizikriha. Artinya aku tidak ingin panjang lebar menyebutkannya atau memperpanjang panjang lebar menyebutkannya. Utila itu dari perpanjang Ustaz ya. Perpanjang. Ya tola memperpanjang pembahasan ini karena sangat banyak contoh perkara gaib yang tidak dapat diterima oleh akal. Termasuk juga contoh sebelumnya itu kan bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Nah, kalau secara akal yang kita lihat dan kita rasakan sehari di dalam pikiran kita, kalau turun maka arsy itu jadi kosong. Kan seperti itu dalam pikiran. Nah, kita tidak boleh mempertentangkan hal itu karena itu masalah gaib. Masalah sifat-sifat Allah itu adalah masalah gaib. Innama mau. Nah, ini bagus kata saya ini. Innama mauqufu. mauqif. Mauqifu. Mauqiful mu'mini Min mithli hadhil hadhihi hadis. hadisi huwa wal qabulu awal qabulu wat taslimu wa taslim bi an yaqula bi ayakula sadaqallahu wa rasuluh. Jadi sikap mukmin dari hadis-hadis seperti ini adalah menerima dan pasrah dengan mengatakan sungguh Allah telah benar, ya. Allah dan Rasulnya telah benar. Shadaqallahu wa rasuluh. Ya, sikap kita seperti ini. Mauqif itu sikap. mukmin. Jadi kita katakan Allah dan Rasulnya benar. Sudah kita mengimani perkara-perkara yang gaib. Mufrad ya, Ustaz ya? Iya. Mufradnya. Sikap mukmin adalah menerima. Kemudian mengenai i'rab ada yang tidak paham nggak nih? Dari sini wa alla nu'aridha. Ini mansub karena ada an, ya. Kemudian ha ini sebagai apa nih? Maf'ul bih. Ini maf'ul bih. Oh ya. Fiilnya Nu'arid. Ini fa'ilnya nahnu. Nahnu. Maf'ulun bih. Nahnu. Ya panjangnya itu domirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Makanya nu'aridu. Nu'arido ya. Nu'aridoha. Kemudian bima ini fi'il jar majrur muta'alliq kepada nu'arid. Ya. Nah, ini ma ini adalah isim mausul. Ya. Bima yakunu. Nah, sila mausulnya adalah setelahnya ini. Yakunu fi azhanina. Azhanina ini adalah jamak dari zihnu. Jamak dari pikiran. Ya, zihnun. Nanya berarti domir ya? Ya, nanya adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jamaknya aznani, azhani. Itu adalah jamak taksir dari zihnun. Artinya pikiran.
pikiran-pikiran kita. Adhanu Ustaz, apa adhanu kalau jamaknya Azhanun. adhanun. Ini karena ada fi, maka jadi azhani, kemudian mudhaf, maka dia tidak ditanwin. Azhani. Nah, Nah, minal mahsusi wal musyahad. Dari atlof mutuf mahsisi ya, musyahad itu maktuf kepada mahsus. mahsusi li harfun jar Li'anna an-nasab. ini adalah saudaranya inna. Saudara Anna inna. Maka dia menasabkan isimnya. Ini amrun ya. Li'anna al-ghaiba amrun fawqa dzalik. khabar dia saja. Ya, ini khabar. Fawqa dzalik ini fawqanya adalah dzaraf. Dzarf. Arab. Wa huwa Makan. Dzaraf makan. Dia wa huwa mudhaf ilaihnya adalah dzalik. Adapun amrunnya adalah khabar li'anna. Anna Ya, khabar. Khabar dari li'anna. Kemudian ini jumlah baru lagi. Amsilatu. wa apa Ustaz? Wa istinafiyah. Iya, istinafiyah. Ya. Ini kalimat baru. Wal amsilatu dzalika katsiratun. Nah, ini mubtada. Ya, amsilatu mubtada. Khabarnya katsirah. katsiratun. Dengan ala zalik ya. Ala zalik ini bukan khabar. Dia muta'alliq kepada amsilah. Ya, katsiratunnya yang khabar. Ini mubtada. Mubtada ini khabar. Kemudian la uhibbu. Ini siapa yang ngobrol? La uhibbu. Ini fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fil madi. Hmm? Fil madi. Ustaz. Bukan fi'il madhi. Fil mudhari. 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 Fi'il madhinya apa? Habbah. Ahabba. Oh ya, habbah. Ahabba yuhibbu. Kemudian kalau ana berarti uhibbu. Itu. Ahabba yuhibbu. Ustaz, kalau ala zalika nggak perlu di i'rab. Iya, ala zalika muta'alliq kepada amsilah. Amsilah. Ahabba yuhibbu, kemudian ini fa'ilnya ana jadi uhibbu. Kalau saya mencintaimu berarti uhibbuka atau uhibbuki. Saya. Kalau masdarnya apa Ustaz? Masdar dari ahabba itu masdarnya mahabbah. 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 Maksudnya mahabbatun itu ya? Iya, mahabbatun. Coba kita lihat di pastikannya. Sekarang udah ada kamus online ya, jadi gampang. Tapi kalau kamus apa? Kamus berbentuk buku itu lebih melekat sebenarnya. Kalau kamus seperti ini udah dicari nanti lupa lagi biasanya. Kalau zaman dulu kan pakai kamus, biasanya ada dulu kamus Munawwir. Kalau mencari ahabba cari dulu ha, jangan alif, jangan hamzah. Jadi cari dulu ha, habba, baru ahabba di bawahnya gitu. Baru dulu. Iya, zaman dulu.
Sekarang juga masih, ihbaban. Nah, kenapa Bu? sekarang juga masih kami belajar itu nyari habbat di Munawir begitu. Iya, itu lebih melekat Bu kalau seperti itu pakai kamus itu. Lebih cepat, lebih kuat ingatan kita. Kalau menurut Ana seperti itu. Karena kita harus nyari dulu kan huruf A, rubah-rubah, cari. Jadi ada proses itu. Ya, jadi ini masdarnya adalah ihbaban ya. Ihbaban. Kalau masdar miminya mungkin mahabbah. Sebentar, itu ada di sini mahabbah. Masdar apa tadi, Ustaz? Masdar mimi. Masdar mimi. Apa itu, Ustaz? Oh, bukan. Mahabbah itu masdar dari habba. Mahabbah itu adalah masdar dari habba. Habba ini adalah masdar mahabbah adalah masdar dari habba. Kalau ahabba itu ihbaban. Oh, ihbaban masdarnya ya. Masdar mimi itu adalah masdar yang diawali oleh mim. Mim. Mim, ya. Mimi itu berarti mim, kayak digemim. Al-hub ya, masdar dari habba. Adapun ahabba itu ya wazan af'ala ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi ihbaban. Ustadz, kalau perbedaan antara masdar dengan masdar mim itu apa ya Ustadz? Hampir sama Bu, cuman Mimi harus diawal dengan mim dia. masdar mim itu ada berbentuk zatnya gitu. Cuman Anda lupa contohnya gimana. Anda pernah baca seperti itu. Jadi ada zatnya. Kalau masdar itu kan abstrak. Ya. Nah, kalau masdar mim itu ada zatnya. Gitu. Ya. Bentar ya. Al-farqu bainal masdar mimi wal masdar adi fil dilalah. Nah, ini perbedaan antara masdar mimi dan masdar biasa. Seperti al-haya dan mahya. Ismul haya wa Masdar mimi. kalau masdar asli itu menunjukkan pada makna dan sekedar amalan. Kemudian masdar miminya mana? Masdar mimi ablaw min jihati ziyadatil mabni. Dia lebih menunjukkan kepada makna. Menunjukkan kepada makna. Mana contohnya? Ini masdar mimi yusabu minal masdar asli fil sulasi wa ghayru sigatu qiyasiyah. Lazimul ifradi wa tazkir.
dia lebih menunjuk, lebih kuat katanya. Masdar mim itu lebih aqwa minhu fid dilalah, lebih kuat dalam menunjukkan maknanya. Jadi kalau misalkan manfaah ini kan masdar mimi, ya kan? Nafa'a yanfa'u. Kalau masdar biasanya kan naf'an. Nafa'a yanfa'u naf'an. Nah, adapun masdar miminya itu adalah manfa'ah. Wazannya adalah maf'alah. Nah, kata website ini wahia ismun ala waznil maf'alah. Asluhu yahtamilu ayakuna masdar mimi. Dia adalah masdar mimi dan bermaksud adalah yang maksudnya adalah sangat bermanfaat. Jadi dia lebih kuat maknanya. Gitu. Tapi ini kurang lengkap ya. Mungkin ada lagi yang lebih lengkap ya. Ya nantilah kita bahas. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang masdar mim itu lebih kuat maknanya, lebih menunjukkan kepada maknanya. Kemudian Untuk penggunaannya gimana? Ya, ya sebenarnya hampir sama saja. Dia itu masdar. Maknanya adalah kata benda abstrak. Masdar itu kan kata benda abstrak kan. Seperti mungkin tadi ada ini ketentuan, Ustaz. habba itu cinta. Kalau mencintai kan. Kalau ihbaban berarti cinta. Nah, kata bendanya itu makna masdar. Ya. Ini juga masdar ini ya, qabul. Asalnya dari qabula, menerima. Qabul itu penerimaan. Taslim juga asalnya dari salama, memberikan selamat atau pasrah ya. Kalau dalam satu kalimat kita pakai masdar ataupun masdar mimi itu boleh ya berarti? Iya, kalau kalimat biasa ya, tapi kalau ayat atau hadis itu tentunya ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Ustadz, Ya kalau salah satunya itu misalkan tadi. kalau ini kesimpulan aja. Kalau misalkan ini benar nggak? Kalau misalkan masdar mim itu bisa dijadikan sebagai isim di awal, entah itu jadi mubtada gitu atau Bisa, khabar. Tapi bisa. kalau misalkan masdar aja itu dia hanya sebagai penjelas Bisa mungkin juga. ya, Ustadz. Bisa juga. Oh, bisa jadi mubtada juga. Bisa jadi bahkan masdar muawwal pun bisa sebagai mubtada. Contohnya wa an tasumu khairul lakum. An tasumu itu adalah masdar muawwal. Dia sebagai mubtada. Berarti lebih ke penekanan makna aja berarti. Iya, dia berbentuk isim, menjadi isim ya. Wa an tasumu. Kamu berpuasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Masdarnya yang mana itu, Ustadz? Antasumu. Antasumu yang mubtadanya. Ya, ini antasumu khairul lakum. Bisa dibilang saumukum ya Ustaz. Iya, saumukum khairul lakum. Ya, Antasumu itu bisa bukan fi'il sebagai mudhari, Ustadz. Namanya masdarnya sama. iya, antasumu ini fi'il mudhari ada an, jadi dia masdar muawwal. Kan ini harus huruf masdar. Ditakdirkan menjadi saumukum. Antasumu-nya panjang ya. Wa antasumu khairul lakum. Saumukum.
Asalnya saumukum khairul lakum. Jadi bisa aja masdar yang biasa ini sebagai tada ya. Jadi bukan hanya harus masdar mimi. Ya. Ya tadi dari penjelasan tadi yang kita lihat dari website itu bahwa masdar mimi itu lebih kuat penekanan maknanya. Kanan makna. Ya, seperti manfaah itu lebih kuat maknanya kuwatun naf'. Kuwatun naf'il. Jadi katanya lebih kuat maknanya. Kita lanjutkan sedikit. Apalagi tadi ini sadaqallahu wa rasuluhu kama akhbara an dzalika fi qoulihi amana rasulu bima unzila ilaihi. Jadi kita katakan telah benar Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang Allah kabarkan tentang hal itu dalam firman-Nya amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ini surat Al-Baqarah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kita mengatakan bahwa Allah dan orang-orang beriman itu mengimani apa-apa yang Allah yang diturunkan oleh Rabb-Nya. Jadi kita beriman. Coba kita ini aja baca cepat aja nih ya. Sadaqallah. Fal api datu Aqidatu yajibu an takuna takuna mabniyatan ala mabniyatan kitabillahi Oh, ala mabniyatan. kita billahi billahi was sunnati wa sunnati rasulihi. Rasulihi. Akidah wajib dibangun atas berdasarkan wajib dibangun berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah. kitabullah dan sunnah Rasulnya. Jadi akidah itu wajib terbangun dari berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Wa an Yang Mabniyatan itu bukannya ini ya Ustadz, isimnya bukan takun. dia khobar. Oh, Khobar takunu. Adapun isimnya dhamir mustatir takdiruhu hiya. Kembali ke akidah. Jadi fal akidah itu yajibu an takuna aqidatu mabniyatan. Gitu. Ya. Wa an ya'lamal insanu annahu la majala lil aqli fiha. Iya. Qulu Dan hendaknya seseorang itu mengetahui bahwa tidak ada ruang bagi akal padanya. Ya. majal itu ruang. Ya, tidak ada ruang, tidak ada tempat, tidak ada ruang. Tidak ada ruang bagi akal. Fiha dalam yang berkaitan dengan akidah. Kemudian la aqulu la madakhala lil aqli fiha. Aku tidak mengatakan tidak ada tempat bagi akal. La itu sebagai apa ya Ustadz? La aku lah, apa la Tidak aku? tidak ada tempat masuk. Apa? La nafiyah lil jins. Makanya dia tidak tulisan ini. La nafiyah lil jins. Itu saudaranya Ina juga, Ustaz? Ya, saudaranya Ina. Tapi yang setelahnya bukan mansub, tapi dia ini mabni di atas fathah. Oh, khalanya. Iya. Mabniun 'alal fathi. Kalau yang la aqulu itu Ustadz? La aqulu, la ini la nafi.
La nafi biasa. Enggak menasabkan berarti ya. Enggak. Tidak Tidak menasabkan. menasabkan. Yang menasabkan itu La li. nahi. Ada jeans yang Masuk. saudara bilang. Oh ya, seperti ini. Ini bukan menasabkan ya, dia seperti menasabkan, tapi dia sebenarnya mabniun alal fathi. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbi ismillah. Gitu ya. Jadi kata saya, aku tidak mengatakan bahwa tidak ada tempat masuk. Madakhala itu tempat masuk. Madkhala. Maksudnya bukan berarti tidak dipahami oleh akal. Saya Maksudnya hanya mengatakan tidak ada ruang bagi akal untuk menetapkan syariat. Ya, bukan berarti aku mengatakan akidah itu tidak dapat dipahami. tidak masuk semua akal. akidah itu tidak masuk akal semua gitu Ustaz ya. Maksudnya mungkin. Aku tidak mengatakan bahwa akidah itu tidak dapat masuk pada akal. Maksudnya tidak dipahami masuk oleh akal. akal. Sebenarnya ya masuk akal. Masuk akal. Akidah yang berkaitan dengan akidah itu adalah masuk dalam akal. Hanya dia tidak ada ruang bagi akal untuk menetapkan syariat. Ya. Seperti itu. Wa innama, diulangi lagi sama saya. Wa innama aqulu la majala Lil aqli fiha. lil aqli fiha. Hanyalah aku mengatakan tidak ada ruang bagi akal padanya. Tidak ada ruang, tidak ranahnya akal. Illa li'anna maja'at bihi min nususi Fi min kamalil nususin fi kamali lillahi syahidatun bihil uquli. bihil uqulu. Nah, ini fa'il dari syahidah. Fa'ilnya. Karena dia isim fa'il ini bermakna fi'il. Bermakna fi'il. Syahidatun bihi al-uqulu. Makanya dia dhammah. Hanya karena apa yang datang berupa nas itu tentang kesempurnaan Allah itu disaksikan oleh akal. Maksudnya diterima oleh akal. Jadi nas-nas yang tentang kesempurnaan Allah itu diterima oleh akal. Dan jika wa ingkana aqlu la yudriku tafasila ma yajibu lillahi min kamalin lakinnahu yudriku annallaha qad sabata lahu kullu ya, sabata lahu kullu. Anallaha qad sabata lahu kullu sifatil kamal. Jadi kata saya di sini wa in kana al-aqlu la yudriku tafasil
Dan walaupun akal itu tidak memahami rincian itu misalkan bagaimana Allah itu turun, ya kan? Terus bagaimana kondisi zat Allah itu seperti apa, itu kan rincian kan? Ya, walaupun akal itu tidak memahami rincian tersebut, rincian apa-apa yang wajib bagi Allah berupa kesempurnaan, akan tetapi akal itu memahami bahwasanya Allah telah tetap baginya seluruh sifat kamal. Telah tetap baginya seluruh sifat-sifat yang sempurna. Yudrik tadi apa Ustaz maknanya? Gimana, Bu? Yudrik. Memahami. Yudrik, memahami. Ya, jadi walaupun akal itu tidak memahami rincian detailnya tidak dipahami, tapi yang penting adalah akal itu paham bahwa Allah itu sempurna. Seperti misalkan Allah itu maha mendengar. Ya. Akal itu kan paham bahwasanya Allah itu mendengar semuanya. Walaupun secara logika gimana mendengar ini suara di sini ya. Tidak bisa kita memahami seperti itu rincian detailnya gitu kan. Tapi kita paham bahwasanya Allah itu mendengar seluruh makhluknya. Itu sifat sempurna bagi Allah itu dipahami oleh akal. Karena Allah itu adalah pencipta kita, pencipta semuanya. Adapun rinciannya, akal itu tidak bisa memahaminya. Jadi tidak bisa kita bertanya bagaimana, mengapa, dan semisalnya. Karena itu bukan ranahnya akal. Ya. Seperti itu maksud saya. Sedikit lagi nih mungkin labudda ayya'mala bihadzal ilmi allazi manallahu bihi alaihi min nahiyatil aqidah. Jadi labudda ini artinya apa? Harus. Ya, semestinya, seharusnya ayya'mala seseorang itu mengamalkan ilmu ini yang Allah anugerahkan padanya dari sisi akidah. Ini dari sisi akidah nih yang kita bahas sebelumnya ini. Dari sisi akidah, kita harus mengamalkan ilmu ini. Itu apa tadi? Membenarkan apa kabar-kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dengan qabulu wa taslim. Ya, dengan penerimaan dan pasrah. Begitu dari segi akidah. Nah, minggu depan kita coba dari segi ibadah. Bagaimana cara mengamalkan ilmu dari segi ibadah. Ya, yaitu nanti dijelaskan oleh Syekh bahwa kita harus mengikhlaskan niat kepada Allah dan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Ya. Paham ya maksud dari kitab ini, perkataan Syekh ini, bahwa sampai di sini kita, ya sampai di sini ini, dan ke atas itu, kita sebelumnya membahas bagaimana cara mengamalkan ilmu dari sisi akidah, ya terutama sifat-sifat Allah. Nah, cara mengamalkannya adalah membenarkan apa yang Allah dengan penuh keimanan ya, apa-apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan juga Rasul kabarkan melalui hadis atau as-sunnah. Ya, seperti itu cara mengamalkan ilmu itu. Itu pengamalan ilmu dari sisi akidah dan sisi ibadah gitu ya Ustaz. Dari segi ya akidah. Kalau ibadah beda lagi ya nanti. Ganti yang setelahnya. Ya, kadzalika min nahiyatil ibadah. Insyaallah minggu depan kita bahas dari segi ibadah, bagaimana cara mengamalkan ilmu dari sisi ibadah tersebut. Ya, kita waktu yang sudah habis ya, kita telah membahas tadi, kita merujuk sedikit
dari sini tadi ya, wajib bagi kita menerima apa yang Allah kabarkan dan Rasulnya kabarkan berupa perkara-perkara yang gaib ya, dengan penerimaan dan pasrah Dan pasrah. ya. Taslim. Dan kita tidak mempertentangkan perkara gaib tersebut dengan apa-apa yang kita rasa, kita lihat di dalam pikiran kita. Karena perkara gaib itu perkara yang di atas itu, di luar nalar kita. Dan contoh mengenai hal itu banyak, kata Syekh. La uhibbu an utila bidzikriha, tapi aku tidak ingin panjang lebar menyebutkannya di sini. Karena contohnya banyak. Hanya saja sikap mukmin itu dari hadis-hadis seperti ini yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, yaitu adalah al-qabulu wa taslim. Itu menerima dengan penuh keyakinannya. Dengan mengatakan, shadaqallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya itu telah benar. Jadi kita benarkan, kita imani. Ya, sebagaimana Allah mengkabarkan di dalam ayat amanah Rasul bima unzila ilaihi. Rasul itu mengimani apa-apa yang diturunkan kepadanya. Akidah itu mestinya dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dan seorang itu hendaknya mengetahui bahwasanya tidak ada ruang bagi akal tentang pada akidah tersebut, terutama pada perkara-perkara yang gaib. Ya. La aqulu la madakhala lil aqli fiha. Aku tidak mengatakan bahwa akal tidak bisa masuk. Akidah itu tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal, tetapi hanya aku mengatakan bukannya ranah akal pada akidah. Jadi ada perbedaan di sini ya. Dan ketika terjadi perbedaan, pertentangan, misalkan tidak diterima oleh akal, maka yang kita dahulukan adalah kitabullah dan sunnah Rasulnya, nas. Kita dahulukan nas kalau terjadi pertentangan. Dan bukanlah akal yang menjadi landasan syariat. Tapi semua akidah itu masuk akal semua, akal yang sehat, ya. Lianna hanyalah karena maja'at bihi min nususin fi kamalillahi syahidatun bihil uqul. Karena nas-nas yang datang itu tentang kesempurnaan Allah itu diterima oleh akal. Ya. Akal yang sehat tentunya. Wa in kana al-aqlu la yudriku tafasil. Dan jika akal itu tidak memahami detail apa yang wajib bagi Allah berupa kesempurnaan, lakinnahu yudriku, akan tetapi akal itu dapat memahami bahwasanya telah tetap bagi Allah seluruh sifat yang sempurna. Jadi semestinya seorang itu mengamalkan ilmu ini yang Allah anugerahkan kepadanya, ini dari sisi akidah, min nahiyatil aqidah. Ya, mungkin sampai situ saja ya pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.